Pemirsa, industri transportasi Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi juga cukup stabil. Pemerintah juga banyak memfasilitasi infrastruktur melalui pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan kereta api. Populasi masyarakat yang juga besar dan tersebar juga turut mendukung ekosistem transportasi beradaptasi terhadap perubahan. Sementara itu, industri juga terus berinovasi melalui teknologi. Lantas, bagaimana industri dapat terus berkompetisi memberikan peradaban? Kita akan berbincang dengan Direktur Shell Lubricants Indonesia, Bapak Andri Pratiwa. Terima kasih atas waktunya, Pak Andri, di kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, kita akan berbincang lebih jauh nih, Pak. Pertama-tama mengenai landscape ya, Pak ya. Perubahan landscape setelah pandemi COVID-19 seperti apa, Pak? Dan bagaimana industri transportasi ke depan? Ya, setelah COVID ini, kalau kita lihat ekonomi sudah recovery ya. Dan Indonesia ini kita beruntung karena termasuk ekonominya itu fundamentalnya kuat. Jadi sangat konsisten dalam pertumbuhan ekonomi. Itu artinya apa? Artinya bahwa demand terhadap produk, kemakmuran masyarakat juga akan bertambah. Yang artinya berarti banyak produk-produk yang harus didistribusikan ke seluruh Indonesia. Artinya apa? Transportasi itu akan sangat dibutuhkan dan akan terus tumbuh. Nah, ini adalah satu peluang ya, potensi transportasi di Indonesia. Namun ada juga peluang dan tantangan yang perubahan-perubahan ke depan ini. Karena kita ketahui bahwa sekarang tantangan kita bersama adalah menghadapi bagaimana perubahan iklim. Jadi bagaimana mengurangi emisi itu adalah salah satu elemen penting bagi industri transportasi. Dua, perubahan di teknologi. Sekarang udah ada IoT, udah ada artificial intelligence. Ya, jadi untuk berkompetisi harus bisa menggunakan elemen ini, gitu ya. Dan yang ketiga adalah perubahan daripada konsumen itu sendiri. Yang konsumen itu tadi beli dengan cara tradisional, sekarang mereka membeli semua dengan cara digital. Ya, jadi bagaimana pelaku-pelaku industri transportasi bisa menangkap peluang ini, gitu ya. Nah, bagaimana sih kemudian pelaku industri bisa mengadopsi pengurangan emisi ini, Pak, dalam operasional? Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya, ini satu tantangan yang dihadapi bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ya. Dan kita tahu pemerintah Indonesia berkomitmen menuju aspirasi net zero emission by 2060. Ya, dan itu juga align dengan aspirasi kami di Shell. Kita punya aspirasi untuk menjadi perusahaan energi dengan net zero emission by 2050. Nah, ini adalah suatu tantangan yang kita hadapi bersama. Ya, jadi kedepannya itu akan terjadi tentunya adalah energy transisi. Akan terjadi perubahan energy mix. Seperti diketahui sekarang ada yang nanti arahnya menuju EV, electric vehicles, ada yang mungkin nanti akan ke hydrogen, dan yang di bisnis transportasi ini adalah salah satu sektor yang sangat challenging untuk decarbonize. Decarbonize itu maksudnya benar-benar emisinya dikurangi secara radikal seperti di otomotif buat konsumen. Ya, ini agak challenging, makanya ada journey-nya menggunakan low carbon fuel, biodiesel, ya itu adalah salah satu atau gas, ya menggunakan gas. Nah, itu adalah salah satu yang pemerintah Indonesia juga sudah lakukan itu. Jadi nanti akan ada perubahan terhadap energy mix ini. Dan kami sebagai pelaku industri di energi tentu saja mempersiapkan perubahan ini. Ya, baik itu nanti mau ke electric vehicles dari sisi supply electric chargingnya maupun pelumasnya kita juga siapkan. Kalau hydrogen kita juga siapkan. Kalau low carbon fuel atau biofuel kita juga siapkan. Ya, ini yang menarik ya, Pak. Nanti perubahan-perubahannya kan seperti apa, Pak Andri? Tentunya nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya, juga terkait dengan penggunaan biodiesel ya di industri transportasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menarik sekali perbincangan kita kali ini. Tadi masih membahas mengenai tantangan di industri transportasi. Masih bersama dengan Pak Andri di sini. Pak Andri, kalau tadi kita sudah membahas mengenai penggunaan biodiesel, ini menjadi penting ya Pak ya. Tapi juga bagaimana industri ini bisa berkontribusi dalam inovasi dan tantangan perubahan terutama terkait dengan bidang transportasi ini. Sustainability Pak, atau keberlanjutannya yang juga banyak disuarakan ini. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, ini saya melihatnya ini bukan hanya tantangan tapi peluang ya. Karena perubahan itu pasti ada peluang-peluang baru gitu. Jadi ini saya juga betul-betul menghargai langkah pemerintah untuk bertransformasi menuju biodiesel. Dan Indonesia mungkin salah satu yang tercepat dalam transformasi itu. Sekarang udah masuk ke bio 35. Ya. Hanya saja untuk spesifikasi biodiesel ini memang dibutuhkan spesifikasi pelumas juga yang harus bisa sesuai dengan spesifikasi biodiesel ini. Jadi kita juga bekerja sama tentu saja dengan baik itu dengan pemerintah, dengan produsen otomotif, transportasi, maupun dengan akademisi-akademisi. Kita bikin buat mengencourage mereka untuk membuat satu inovasi-inovasi juga ya yang untuk bisa membantu pelaku industri maupun pemerintah dalam transformasi ini. Yeah. Nah, sekarang dari sisi apa yang kita sudah bisa kontribusi di sustainability ini. Yeah. Karena pengurangan emisi itu ada yang pakai low carbon fuel. Low carbon fuel ini yang emisinya rendah, ya, karena dia menggunakan bukan fossil oil saja, tapi campur dengan biofuel. Nah, ini kalau masih ada mengandung emisi, baik itu dikeluarkan dari pelumas kita, itu harus bisa di offset. Di offset. Nah, ini yang kita ada produknya kita sebut dengan carbon neutral product. Jadi produk yang digunakan itu emisi yang dihasilkan itu dinetralkan. Dan kedua, kita juga sudah menggunakan teknologi gas to liquid. Jadi kalau dulu base oil, pelumas oli itu dari crude oil. Nah, sekarang kita dari membuat teknologi baru menggunakan gas, itu diproses menjadi liquid, menjadi base oil, dan itu efek terhadap lingkungannya jauh lebih baik. Dan juga yang kita juga tawarkan itu adalah tentu saja dengan kemajuan teknologi ini adalah inovasi-inovasi daripada teknologi untuk membantu para pelaku industri transportasi lebih efisien lagi, ya. Karena faktornya daripada emisi di transportasi itu adalah di fuel, operations, maintenance. Jadi 3 hal ini yang kita coba akan bantu industri otomotif atau transportasi dalam mengurangi emisi. Jadi ternyata sudah banyak juga inovasi-inovasi begitu ya Pak ya yang ternyata diberikan di sini. Nah, bagaimana kemudian Shell bisa membantu partner bisnis dalam menghadapi landscape industri yang berubah Pak? Apa saja sih teknologi dan produk-produk yang Shell tawarkan untuk menjawab tantangan ini Pak? Ya, ini kalau tadi saya bilang ada energy mix ya, ada yang electric vehicle, ada yang nanti menuju ke hydrogen atau yang low carbon. Kalau yang untuk di electric vehicle kita kembangkan produk dengan nama e-fluid. E-fluid. Ya, jadi itu memang ada pelumas, teknologi pelumas yang dikhususkan untuk electric vehicles ya. Nah, kalau untuk yang di industri otomotif kita ada teknologi yang karena sekarang industri otomotif itu mereka mengeluarkan mesin-mesin yang sangat efisien. Jadi dibutuhkan teknologi pelumas yang terkini juga. Jadi ada yang 0W ya kita tawarkan untuk tipe-tipe jenis kendaraan baru ya. Dan juga kita tawarkan menggunakan teknologi yang tadi saya bilang dengan gas to liquid. Dan untuk mengembangkan teknologi ini juga kita bekerja sama dengan baik itu produsen otomotif, dengan partner kita, maupun dengan elemen-elemen dari akademisi. Kita ada wadah namanya Expert Connect. Ya, jadi ini adalah wadah untuk men-encourage para akademisi dan juga pelaku industri untuk melakukan inovasi ya bersama kita, dan nanti hasil inovasi itu
akan kita kembangkan dan kita komersialkan. Ya, jadi ini adalah bentuk daripada bagaimana kita mencoba membantu masyarakat di Indonesia ini untuk bisa lebih tumbuh berkembang di industri transportasi ini. Dan yang kita tawarkan terakhir adalah yang produk dengan elemen carbon neutral tadi. Jadi ada faktor carbon credit. Ya, jadi itu di offset. Jadi hasil emisi dari pelumasan itu di offset. Ya, dan tentunya yang terakhir adalah kita tawarkan teknologi-teknologi yang membantu operation dan maintenance-nya daripada pelaku-pelaku industri otomotif. Baik itu ada yang disebut dengan telemetri, ada yang menggunakan remote sense, ya, kita mengetahui bagaimana kondisi pelumasnya itu menggunakan sensor. Gitu. Jadi beragam ya teknologi ditawarkan. Jadi beragam teknologi ditawarkan oleh Shell ya. Untuk mereka jauh lebih dan bisa produktif. beradaptasi ya Pak ya di era industri transportasi ini. Terakhir Pak, harapan Anda melihat perkembangan industri transportasi Indonesia ke depan seperti apa? Ya, terus harapan saya adalah kami bisa terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya, karena Indonesia adalah salah satu the fastest growing economy in the world. Ya, kalau kita lihat dari beberapa institusi memprediksi Indonesia akan menjadi 5 besar di dunia. Dan kita sebagai pelaku ekonomi juga di Indonesia berkomitmen juga untuk membantu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menawarkan produk-produk dan juga teknologi dan juga inovasi-inovasi bagi pertumbuhan Indonesia. Dan ini dibutuhkan kerjasamanya hampir ke seluruh elemen masyarakat, baik itu konsumen, komunitas, pemerintah, industri, pelaku industri, kami juga, ya. Jadi ini betul-betul kerjasama berkelanjutan, ya, untuk mencapai Indonesia emas. Baik Pak Andri, terima kasih banyak untuk insight-nya. Ini kita jadi semakin terbuka ya pandangan kita mengenai industri transportasi di Indonesia. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami Direktur Shell Lubricants Indonesia Bapak Andri Pratiwa. Terima kasih.